mengajak orang yang mengatakan sholat tidak wajib, hati-hati, ini tidak lagi ihdinas siratal mustaqim, ini udah sesat. Sekarang ada aliran Pak, dia mengaku Islam tapi mengatakan baru wajib sholat kalau sudah umur 50. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sehari semalam sebanyak 17 kali minimal kita membaca doa dalam sholat yang termaktub dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Itu doa kita loh Bapak Ibu. Yang lurus itu seperti apa? Siratal lazi, jalan yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Mereka itu siapa? Mereka itu maksudnya para nabi-nabi, para orang-orang as-sadiqin, para syuhada, para orang-orang yang mati syahid. Mereka itu telah terbukti sampai wafat jalannya lurus. Ternyata nikmat yang paling besar itu adalah mati dalam keadaan jalan yang lurus, husnul khatimah. Kita ingin nanti mati seperti itu. Itulah doa kita setiap kali sholat Pak, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, yang tidak bengkok, yang tidak sesat. Sekarang ada jalan yang tidak lurus. Bagaimana kita bisa mendeteksi ini masih lurus atau sudah bengkok? Ini jalan orang ini masih siratal mustaqim atau sudah sesat? Maka Majelis Ulama Indonesia membuat 10 kriteria untuk mengukur standar ini masih lurus atau ajarannya sudah menyimpang. Yang 10 itu adalah, pertama, kalau nanti ada orang yang mengingkari salah satu dari rukun iman atau salah satu dari rukun Islam. Rukun iman itu ada 6, rukun Islam itu ada 5. Kalau ada orang salah satu diingkarinya Pak, seperti rukun Islam itu syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ternyata orang ini meyakini sholat tidak lagi wajib, tidak perlu sholat 5 waktu. Kalau ada orang mendakwakannya, memobilisasi orang, menceramakannya, mengajak orang yang mengatakan sholat tidak wajib, hati-hati, ini tidak lagi ihdinas siratal mustaqim, ini udah sesat. Tapi jangan nanti semerta-merta ada orang yang tidak sholat Bapak katakan aliran sesat. Tidak. Disebut aliran kalau dia menceramahkannya, mengajak orang. Nah, kalau ibu nanti ketemu suami di rumah tidak sholat, jangan ibu katakan aliran sesat. Itu hanya suami yang sesat saja berarti, bukan aliran. Hati-hati. Jadi itu termasuk aliran sesat. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, yang kedua adalah meyakini akidah selain akidah yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah, yakni orang yang syirik, orang yang khurafat. Jadi kalau ada orang mendakwakan akidah atau membuat sesuatu yang khurafat, contoh begini, kita kalau pergi ke kuburan, maka posisi kita adalah meminta kepada Allah, mendoakan orang yang dalam kuburan untuk terhindar dari siksa kubur. Jadi kita mendoakan kepada Allah orang dalam kubur. Tapi kalau dibalik, meminta kepada orang kubur untuk mendoakan kita kepada Allah, itu berbeda. Beda tidak Bapak Ibu? Itu berbeda. Yang ketiga adalah meyakini masih ada wahyu setelah Al-Quran. Ketahui Bapak Ibu, secara syariat dan ittifaq para ulama, sepakat para ulama, begitu Al-Quran berhenti dengan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka wahyu berhenti. Tidak ada lagi wahyu setelah itu. Kalau ada orang mengakui menerima wahyu, itu sesat, karena wahyu tidak ada lagi. Sama saja ketika ia mengatakan menerima wahyu malam tadi, yang menerima wahyu itu hanya nabi-nabi dan Rasulullah. Itu sama saja mengatakan dirinya menjadi nabi. Itu yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian,
orang yang mengingkari sebagian dari isi Al-Quran. Surah Al-Fatihah sampai An-Nas, ya, itu semuanya adalah original, murni datang dari Rasulullah SAW, tidak buatan Nabi. Bapak Ibu pernah dengar istilah Nabi itu ummi? Nabi ummi, Nabi Muhammad adalah sosok yang tidak pandai membaca, tidak pandai menulis. Pernah dengar? Pernah dengar ya? Tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis. Orang-orang kemudian menuduh Nabi, masa Nabi kalian itu tidak pandai baca, tidak pandai menulis. Dalam perkiraan mereka, orang hebat itu adalah pandai buat jurnal, pandai buat buku, pandai buat artikel. Kalau dalam bahasa SD kita dulu, pandai mengarang. Betul apa tidak? Kalau Nabi Allah itu pandai mengarang, pandai menulis, pandai membuat buku, maka orang akan menuduh Al-Quran itu buatan Muhammad. Paham Bapak Ibu? Maka Al-Quran itu memang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ditambah lagi Nabi Muhammad dari sejak kecil sampai wafat tidak pernah berbohong satu kali pun. Coba angkat tangan Bapak Ibu sejak hidup tidak pernah berbohong. Angkat tangan. Tidak ada yang berani. Coba angkat tangan dari hari Jumat ke Jumat tidak pernah berbohong. Angkat tangan. Macam mana nih? Kita perpendek. Coba angkat tangan dari sholat subuh sampai sholat maghrib tadi tidak berbohong. Angkat tangan. Anda juga berani macam mana nih? Ada orang dari kepala sampai ujung kaki Pak tukang bohong aja, terus mengaku jadi nabi. Ini orang tukang olah aja sebenarnya. Itu yang keempat. Yang kelima, menafsirkan Al-Quran tidak menurut kaedah. Jadi kalau ada orang menafsirkan Al-Quran tidak sesuai kaedah, itu sesat itu. Maka rata-rata orang-orang yang kita undang datang ke kantor, seperti yang disampaikan oleh Prof. Akbarizan tadi, kita undang. Kita tuh begini Bu ya, menetapkan orang sesat itu tidak semerta-merta loh Pak. Kita undang, kita muzakarah, kita tanya, investigasi. Karena nanti kalau kita tetapkan orang itu sesat, dalil kita tidak kuat, nanti mereka akan adukan kita dengan delik pencemaran nama baik. Nanti berbalik ke kita. Tapi kalau orang itu memang ternyata sesat, kemudian tidak mau taubat, akan kita laporkan dengan delik pencemaran penistaan agama. Jadi, dan rata-rata orang yang diundang ke MUI mengaku Nabi, mengaku Imam Mahdi itu tidak mengerti dasar-dasar ilmu agama. Tidak pandai bahasa Arab, tidak tahu fikih, tidak tahu tafsir, tidak tahu hadis. Itu pula yang kita ikut. Itu hati-hati ya. Itu yang kelima. Yang keenam, yang tidak lagi ihdinas shiratal mustaqim adalah mengingkari bahwa hadis sebagai sumber hukum. Ingat, dalam kajian syariat Islam, masadirul ahkam, dalam kajian hukum, sumber hukum itu dua Pak. Pertama Al-Quran, kedua hadis. Nah, hadis itu diyakini sebagai sumber hukum. Kalau hadis tidak sebagai sumber hukum, dari mana kita bisa mengetahui 13 rukun sholat itu kalau dari hadis? Maka kalau ada orang mengingkari hadis sebagai sumber hukum, ciri-ciri aliran sesat, nanti hilirnya menjadi ingkarus sunnah. Orang ingkar sunnah. Itu yang keenam. Yang ketujuh, mencaci dan menghina nabi-nabi Allah. Jadi kalau ada orang ceramah, berdakwah, pidato, tapi isinya mencaci, menghina nabi-nabi Allah, itu hati-hati. Bahkan menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu jangan lagi dekat Pak, ini sesat. Yang kedelapan, mengaku ada nabi setelah Nabi Muhammad. Ya seperti tadi, ya, bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, kemudian mengaku sebagai nabi, itu tidak. Yang kesembilan adalah merubah pokok-pokok ajaran agama. Merubah pokok-pokok ajaran agama
di mana sholat tidak lagi 5 waktu, haji tidak lagi ke Mekah. Nah, itu hati-hati, ya kan? Tidak wajib puasa Ramadan, ya. Memang di dalam kajian tarikh tasrik, kalau kami bersama Prof. Akbar Rizan dengan Ustadz Yusrialis itu ada namanya mata kuliah tarikh tasrik. Kalau Ustadz Busihat ini orang Al-Azhar ini, ya, orang Mesir ini. Kajian tarikh tasrik itu nanti dibahas tentang tahapan-tahapan Allah wajibkan hukum dalam Islam. Kapan Allah wajibkan sholat, kapan Allah wajibkan puasa, kapan Allah wajibkan zakat. Atau nanti hukum kapan Allah larang minum khamar, kapan Allah haramkan judi. Itu nanti ada sejarah-sejarahnya. Termasuk nanti sejarah tentang kapan Allah wajibkan sholat 5 waktu. Nah, secara sejarah ternyata sholat 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dalam tarikh tasrik itu Allah wajibkan pada tahun 10 dari kenabian, umur Nabi 50. Jadi Nabi Muhammad SAW itu baru mengerjakan sholat 5 waktu umurnya 50 tahun, karena waktu itu baru turun syariat sholat. Jadi kalau ada kawan-kawan apa umur ompek 5 belum juga sholat, berarti dia mengerti sejarah, dia berarti itu. Itu dia. Nah, sekarang ada aliran, Pak, dia mengaku Islam tapi mengatakan baru wajib sholat kalau sudah umur 50, seperti disampaikan oleh Prof. Akbar Rizan tadi. Itu tidak, sesat itu, ya. Jadi merubah pokok-pokok ajaran agama. Yang terakhir, yang ke-10 adalah yakni ajaran takfiri. Apa itu? Mengkafirkan orang yang bukan kelompoknya. Nah, hati-hati juga. Inilah Bapak Ibu 10 kriteria aliran sesat. Nah, kalau ini ada, tentu jalan kita tidak lurus lagi, tidak lagi ihdinas siratal mustaqim. Nah, tetapi hati-hati, ini tidak masuk dalam kelompok muqaranatul mazahib fil fiqh, perbedaan mazhab dalam fikih. Jangan nanti kita berbeda mazhab fikih terus kita katakan dia sesat. Tidak, Pak, itu berbeda, ya. Seperti ada mazhab kalau bersentuhan kulit dengan istri batal wudu, betul apa tidak? Itu mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ada mazhab kedua. Yang mana mazhab kedua? Kalau bersentuhan kulit suami istri tidak membatalkan wudu, itu versi Imam Abu Hanifah. Dua-duanya ada dalilnya, dua-duanya ada dasarnya. Perbedaan dua ini tidak aliran sesat. Contoh, dan ini banyak ditanya oleh jemaah. Saya Erman, mazhab saya adalah dari istri kalau bersentuhan kami batal wudu kami. Dan itu yang saya pakai, Bapak Ibu. Tapi ada kawan saya, dia pakai mazhab kalau bersentuhan dengan istrinya tidak batal wudu. Tiba-tiba suatu hari kawan ini pergi ke masjid dengan istrinya, baboncengan pakai sepeda motor. Nah, sampai di parkiran, nampak oleh saya dan jamaah, kawan ini dicium tangannya oleh istrinya, yang dia dicium pula kening istrinya. Hati-hati sholat, ya. Yang laki-laki, yang suami pergi ke tempat laki-laki, yang perempuan pergi ke tempat perempuan. Nampak oleh kita. Dan kawan itu jadi imam. Bubar orang semuanya. Kenapa bubar? Wuduknya batal kok langsung jadi imam. Paham Bapak Ibu? Bagaimana kita menyikapinya? Bapak pulang, Pak? Pulanglah, ndak iya imam nih. Kenapa? Imam nih aliran sesat nih. Jangan. Itu tidak aliran sesat, itu hanya perbedaan mazhab fikih. Apa yang kita lakukan? Maka begitu kita sholat di sini, maka mazhab imam menjadi mazhab makmum. Sama seperti Bapak pergi ke Mekah. Apa mazhab Bapak? Ikut mazhabnya orang Mekah. Bapak kalau tawaf bersentuhan dengan perempuan, ambil wudhu Bapak balik? Tidak, karena mazhabnya di sana. Maka mazhab imam menjadi mazhab kita. Sama seperti kalau imamnya kunut, maka kita kunut karena itu mazhabnya. Maka tidak boleh sengaja aku mengikut imam
Maka apapun yang dibuat imam kita ikut. Tak boleh sengaja usolli fardhu subuhi, sengaja aku salat subuh 2 rakaat mengikut imam, kecuali kunutnya. Karena Allah Ta'ala tak bisa itu. Karena aturan salat seperti itu. Itu namanya tasamuh dalam mazhab. Itu arenanya muqaranatul mazhab bil fiqh. Itu hanya perbedaan mazhab dalam fikih, tidak masuk dalam kelompok aliran sesat. Bapak Ibu sekalian, tujuan kami hadir sama seperti yang Prof sampaikan, bukan mengatakan bahwa masjid ini sesat, tidak, tapi mengajak jemaah untuk mengetahui inilah hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam hidup ini, supaya doa kita setiap kali sholat ihdinas siratal mustaqim itu kita dapatkan ketika kita wafat kelak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.